Waalaikumsalam. Ambil posisi yang enak, dirilekskan badannya. Udah ya? Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini memenuhi undangan ibu. Memang kemarin ibu mengundang kalian kan melalui wali kelas masing-masing, gitu ya. Nah, terima kasih. Namun sebelum kalian ke sini tadi pelajaran apa, Cindy? Saya tadi habis pelajaran matematika. Matematika. Ada kesulitan? Sedikit. Sedikit. Baik. Ilmi? Saya tadi ada pelajaran IPA. IPA. Ada kesulitan nggak? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Saya tadi di sini ada pelajaran seni budaya. Ada kesulitan? Gimana? Lumayan. Ada di sini ada pelajaran. Pelajaran ada kesulitan? Tidak. Tapi tadi sudah izin semua ya sama Sudah. Ya, baik. Kegiatan hari ini nanti adalah konseling kelompok ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang bisa membantu ibu untuk memimpin berdoa. Ya, baik, silakan. Sebelum memulai kegiatan untuk pelajaran siapa ini, hanya adalah kita berdoa agar diberikan pelajaran kemudahan dan hasil yang maksimal. Berdoa saya ingin dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah membantu ibu untuk memimpin berdoa. Ya. Selanjutnya kita yang ada di sini mungkin kan sudah saling mengenal gitu ya. Cuman untuk lebih dekat, ibu akan mengajak kalian untuk perkenalan kembali, tapi melalui sebuah nyanyian. Ya, ini jelaskan dulu. Jadi nanti seperti ini perkenalannya. Hey, hello, siapa dia? Diulang 2 kali, ya. Terus saya dulu, nanti berikan dulu ya. Saya Rika. Terus lanjut ke sebelah sini. Saya Putra, gitu ya. Terus lanjut ke siapa dia. Terus kembali ke hey, hello, siapa dia 2 kali. Terus siapa dia, langsung pindah ke sebelah sini. Sampai sini paham? Baik, kita mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Rika, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Putra, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Ratu, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Ilmi, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Cindy, siapa kita? Nah, sampai sini berhenti kan? Ya. Tapi kan ibu belum menjelaskan. Nanti setelah Cindy menyampaikan saya, Cindy, kita siapa? Terus kita bilang bersama, kita Spendaka. Terus saya Spendaka, kalian menjawab religi, berprestasi, gitu ya. Nah, kita ulang dari Cindy ya. Ya. Baik. Jadi nanti diulang dari hello gitu ya. Ya. Baik. 1, 2, 3. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Cindy, siapa kita? Kita Spendaka, Spendaka. religi berprestasi. Ya, tangan kita.
Baik, Bu Rika mau tanya dulu ya sebelum kita masuk ke kegiatan konseling kelompok. Bu Rika mau tanya dulu, kegiatan baik apa yang sudah kalian lakukan sejak kalian bangun tidur lagi hingga detik ini? Ya, siapa dulu? Mungkin dari Radu dulu ya. Kegiatan yang sudah saya lakukan tadi, saya memberikan jajan teman saya yang tidak membawa uang saku. Oke, apakah itu dilakukan setiap hari? Tidak. Tidak, karena memang keterbatasan ya. Jadi membantu ketika teman sedang membutuhkan. Bagus sekali. Siapa lagi? Ini dulu. Sebelum saya berangkat sekolah ini saya bersalaman sama berpamitan dulu kepada orang tua. Salaman dulu sama orang tua. Silakan setiap hari. Ya kan? Bagus sekali. Kalau Cindy, Saya tadi pagi sudah melakukan infak setelah kebiasaan. silakan setiap hari. Iya. Alhamdulillah. Kalau Putra, Ya, saya tadi pagi sebelum berangkat sekolah, terus saya membantu orang tua saya untuk membersihkan dilakukan setiap hari. setiap pagi. Setiap pagi, bagus sekali. Jadi apa yang sudah kalian sampaikan tadi ada kegiatan baik yang setiap hari sudah kalian lakukan. Dilanjutkan ya. Ya. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terkait dengan kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Ya, mungkin dari sini ada yang sudah tahu belum konseling kelompok itu apa? Saya konseling kelompok adalah dimana kita menyelesaikan masalah secara berkelompok. Bagus. Jadi menurut Radu, konseling kelompok itu menyelesaikan masalah dengan cara berkelompok. Bagus. Budikan di sini juga mau menjelaskan bahwasanya konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling ya yang membantu kalian masalah pribadi, namun kita selesaikan dengan cara berkelompok, gitu ya. Yang tujuannya nanti kita yang ada di sini itu bisa menemukan alternatif solusi secara mandiri, gitu ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ya, baik. Terus syarat kita untuk menjadi anggota konseling kelompok itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kalian di sini itu harus sukarela. Ada yang terpaksa nggak di sini tadi? Tidak. Nah, baik. Yang kedua itu harus terbuka, ya. Jadi nanti ketika Ibu minta kalian untuk menyampaikan permasalahan kalian masing-masing terkait dengan rasa rendah diri yang ada pada kalian ungkapkan semuanya di sini. Nggak ada yang ditutup, ya. Baik. Ini yang paling penting itu adalah adanya syarat kerahasiaan, ya. Jadi syaratnya itu kalian di sini itu harus bisa menjaga rahasia permasalahan dari teman-teman yang ada di sini. Ya, baik. Untuk membuat teman-teman kita percaya bahwa di sini itu kita ada yang harus dirahasiakan, Ibu akan meminta kalian ya untuk menirukan Ibu nanti ikrar kerahasiaan. Ya, nanti ikuti Ibu ya. Kan? Kita berdiri dulu aja, ya. Baik. Tangannya di sini ya. Baik. Nanti ketika contohnya saya Rika, cuma nanti kalian menyebutkan nama masing-masing ya. Ya. Baik. Saya Rika. Saya Rika. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Ya, baik, silakan kembali. Nah, dengan ikrar tadi harapannya kita bisa percaya satu sama lain, bisa terbuka ya. Baik. Selanjutnya kegiatan konseling kita hari ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 40 menit. Ya, bisa disepakati? Bisa. Ya, terima kasih. Lanjut, sudah siap untuk kegiatan selanjutnya? Siap. Ya, nah di sini Ibu akan mengajak kalian untuk tetap happy dulu ya, meskipun kita punya masalah yang banyak, tapi kita harus senang. Ya,
Ibu akan kasih contohnya dulu, tepuk happy. Contohnya seperti ini. Tepuk happy, pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, untuk gigi. Gitu ya? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, unjuk gigi. Ya, tangan kita semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya nanti kegiatan kita, Ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan permasalahan masing-masing. Ya. Jadi nanti ketika salah satu dari kalian itu minta untuk menyampaikan, yang lain nanti memberikan saran atau masukan. Ya, baik. Sekarang sudah siap ya? Siap. Kira-kira siapa dulu yang akan menyampaikan permasalahannya? Ini Putra. Karena bingung ya, Iya. saling menunjuk, kita ala yang gambreng dulu aja. Ya. Ya, baik. Yuk, 1, 2, 3. Meminta ayo gambreng. Siapa dulu? Sweet. Oh, sweet, sweet. Tek. Siapa? Cindy. Ya, silakan Di. Permasalahan saya selama ini, saya itu selalu mau diikutkan lomba, tapi saya selalu menolak karena takut tidak sanggup mengikuti lomba tersebut. Jadi sering diminta sekolah untuk mengikuti lomba, karena sini tidak percaya diri, akhirnya menolak. Terus digantikan sama teman yang lain. Iya, digantikan. Terus perasaan Cindy gimana kalau seperti itu? Perasaan saya agak kecewa, tapi gimana lagi, saya takut tidak sanggup. Oke, berarti aslinya Cindy itu mau ya, cuman karena tidak pede akhirnya ya menolak dan kecewa juga karena digantikan sama teman yang lain. Ya, gitu. Sekarang siapa yang kedua yang mau menyampaikan masalahnya? Sweet. Oh ya, Sweet, tinggal dua Sweet. Kertas. Ya, ya. Masalah yang saya miliki itu ketika ada teman baru yang fisiknya lebih tampan daripada saya itu selalu minder dan malu. Jadi ketika kamu mau berteman sama teman yang baru, terus kamu merasa bahwa saya fisikku itu tidak lebih ganteng dengan teman barumu, akhirnya tidak jadi gitu. Iya. Nah, itu permasalahannya Rado ya, dia tidak percaya dengan fisiknya. Sekarang tinggal Putra yang belum. Ya. Di permasalahan saya itu sebenarnya saya itu kurang pede, Bu. Dalam arti ketika saya disuruh guru saya untuk maju ke depan untuk mengerjakan tugas, saya itu malu dan takut akan hasil saya itu jelek atau salah itu. Tetapi sebenarnya jawaban saya itu benar waktu dikoreksi. Nah, gitu. Berarti permasalahannya Putra, dia itu tidak pede sama jawabannya ketika disuruh maju sama bapak ibu guru. Ya, padahal setelah dikoreksi itu benar, gitu ya. Nah, baik. Di sini kan tadi kalian sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing. Ya, cuma kita akan memilih satu permasalahan dari teman-teman kita yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena waktu kita kan tidak cukup, tadi 40 menit. Kalau diselesaikan semua kan tidak cukup waktunya. Jadi kita sepakati siapa permasalahan siapa yang kita selesaikan terlebih dahulu. Putra. Putra, sepakat? Putra dulu? Iya. Sepakat. Sekarang saya tanya sama Putra, gimana, setuju atau tidak permasalahannya di sini dibahas? Setuju. Boleh? Iya. Boleh, baik. Tadi permasalahannya Putra kan tidak pede ketika disuruh maju ke depan sama bapak ibu guru, takut salah, gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini boleh menyampaikan pertanyaan, masukan, saran terkait dengan permasalahannya. Kenapa Putra kok tidak pede kalau maju ke depan? Kenapa Putra kok tidak pede? Padahal jawabannya Benar. benar. Dengan perbuatan saya yang kurang percaya diri di sekolah, sebenarnya ada sangkut pautnya karena saya Ada sangkut pautnya dengan permasalahan Putra yang ada di rumah. Mungkin dari teman-teman yang lain? Mas, maaf sebelumnya ya Putra,
Kira-kira permasalahan ada rumah apa yang membuat kamu jadi seperti ini? Kalau menurut ya, saya di rumah jika memberikan saran atau pendapat kepada orang tua selalu diragukan dan tidak dipercaya oleh orang tua saya, sehingga ketidakpercayaan tersebut membuat saya merasa bahwa setiap apa yang saya lakukan itu tidak benar dan kurang tepat, sehingga rasa kurang benar atau tidak tersebut terbawa sampai ke sekolah. Jadi permasalahan kalau tadi ternyata diawali dari rumah. Ya, baik. Ada lagi yang lebih? Maaf, sebetulnya bilang kan kalau apa yang kamu lakukan itu kurang tepat atau bisa disebut salah. Contohnya itu seperti apa? Untuk masalah yang saya alami itu, saya selalu dibandingkan dengan kakak saya. Memang kakak saya mempunyai kelebihan yang lebih dari saya. Salah satunya dia itu selalu berprestasi di sekolahnya. Sehingga ketika saya meminta sesuatu kepada orang tua saya, sehingga saya meminta buku, alat tulis atau keperluan sekolah yang lain, itu orang tua saya selalu menolak dan selalu berkata, sudahlah, jangan meminta barang yang aneh-aneh. Toh kamu juga tidak seperti kakakmu yang selalu berprestasi. Jadi permasalahannya Putra tadi bisa kita rangkum ya. Ternyata sebab kenapa Putra itu tidak berani maju ke depan, ternyata ada permasalahan dari Putra. Ya, yang pertama itu tadi selalu tidak dipercaya sama orang tua. Apa yang dilakukan Putra itu selalu salah. Yang kedua selalu dibandingkan sama kakak. Nah, baik. Sekarang untuk teman-teman, saya menanggapi Putra dulu ya. Ya, baik. Untuk Putra, Putra tanya, sudah permasalahan Putra itu di rentang skala ya, 1 sampai 10 misalnya. Permasalahan Putra itu ada di mana? Apabila 1 itu ringan, 10 itu sangat berat. Saya ada di posisi Berarti sangat tinggi ya. Posisi permasalahannya Putra itu ada di rentang 9 menurut Putra. Namun Putra di sini berharap ada di posisi berapa? Saya berharap ada di posisi nomor 1. Posisi berarti turunnya harus banyak ya. Nah, baik. Sekarang Putra akan mengajak Putra untuk berandai-andai, ya berandai-andai gini. Andaikan nanti Putra nanti malam tertidur, ya. Terus dalam tidurnya Putra itu Putra bermimpi. Semua permasalahan Putra yang Putra sampaikan di sini itu tidak ada, hilang. Namun ketika Putra bangun, ternyata itu hanya mimpi, gitu ya. Terus di posisi seperti apa tadi yang di mimpi Putra yang membuat Putra itu merasa sangat bahagia? Saya merasa sangat bahagia ketika orang tua saya dapat percaya dengan saya dan orang tua saya tidak membandingkan saya lagi dengan kakak saya. Jadi sangat bahagia ketika orang tua Putra mempercayai Putra dan tidak membandingkan lagi sama kakaknya Putra. Baik. Sekarang Bunda tanya ya. Terakhir kali Putra dipercaya sama orang tua itu kapan? Terakhir kali orang tua saya percaya saya itu ketika dulu waktu SD di setiap kenaikan kelas itu saya selalu mendapatkan ranking 1. Dipercaya ketika Putra selalu mendapat ranking 1. Dan kepercayaan itu hilang ketika ada suatu hari kenaikan kelas itu ranking saya menurun. Dan padahal itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan ranking tersebut. namun tetap ya. Ya, baik. Nah, sekarang begini Putra. Tadi kan Putra sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kedua orang tua Putra memang masih belum mempercayai Putra. Sekarang Putra mau tanya, Putra pernah nggak meminta sesuatu pada siapapun? Pada siapapun? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ya, perbuatan meminta itu termasuk perbuatan yang kurang baik menurut saya. Perbuatan yang kurang baik karena meminta itu tadi. Nah, sekarang begini Putra. Sekarang Putra jangan lagi meragukan kekuatan dari meminta. Ya. Nah, kenapa? Begini. Ilustrasinya begini.
Putra percaya nggak sama Allah? Saya Percaya. 100% kah? 200% kah? Atau tak terhingga? Tak terhingga. Berarti putra percaya sama Allah tak terhingga. Nah, sekarang coba putra meminta sama Allah sekarang, meminta sama Allah. Ya. Putra sekarang doanya dinaikkan kepada Allah. Ya Allah, bulan depan saya ingin orang tua saya percaya lagi sama saya. Saya tidak dibanding-bandingkan lagi sama kakak saya. Nah, doa itu putra ulangi berulang-ulang. Coba lakukan seperti itu setiap hari. Insya Allah ya. Insya Allah nanti Allah akan mengabulkan apa yang sudah kita pandang. Jadi seperti itu ya. Jangan ragukan lagi kekuatan dari meminta. Ya. Baik. Nah, sekarang putra tadi kan menyampaikan bahwasanya ingin di angka 1 ya, dari angka 10. Kira-kira apa yang akan putra lakukan untuk bisa di angka 1? sebenarnya saya kurang tahu apa yang harus saya lakukan, karena menurut saya selama ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tadi putra sudah melakukan, sudah berusaha ya, sudah berusaha berbagai cara ya. Iya. Baik, cuma tadi belum meminta. Iya, betul. Iya, benar. Nah, untuk teman-teman ya ini, putra kan ini bingung, dia nggak tahu apa yang harus putra lakukan ke depannya seperti apa dengan permasalahan yang seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman bisa memberikan masukan, saran ya kepada putra. Ya. Coba dipikirkan apa kira-kira ya saran yang mungkin nanti bisa dilakukan putra supaya permasalahannya itu mendapatkan solusi. Dipikirkan dulu coba. Cindy, mau kasih apa nih? Masukan, saran, pertanyaan? Ya, masukan untuk putra, silakan. Harusnya kamu itu harusnya kamu bisa menunjukkan kepada orang tuamu kalau kamu itu lebih dari kakakmu, kamu juga bisa lebih dari kakakmu. Dan coba kamu beri pengertian kepada orang tuamu kalau kamu sudah berusaha tapi hasilnya itu tetap sama-sama. Jadi kita dapat masukan dari Cindy ya, bahwasanya putra itu harus menunjukkan kalau putra itu bisa lebih dari kakaknya dan memberikan pengertian ya, memberikan pengertian bahwa putra itu sudah berusaha maksimal ya. Jadi terima putra? Ya, baik. Mungkin dari teman yang tua mau kasih masukan. Putra, seharusnya kamu tuh selalu berpikiran negatif, karena tidak selalu yang kamu lakukan itu salah. Kamu pasti ada benar-benar juga. Kalau dilihat-lihat sepertinya yang salah orang tuamu, karena dengan membanding-bandingkan anak itu bisa membuat mental anak itu jadi down. Jadi dapat masukan ya dari ilmu ya. Kalau misalkan setiap orang itu jadi bahwasanya dia harus Pikiran positif thinking ya. Cuma tadi itu sempat menyalahkan yang salah itu orang tuanya gitu ya. Cuma kita nggak bisa dong menyalahkan orang tuanya. Nah, mungkin orang tuanya putra itu berharap yang terbaik untuk putra, cuman caranya yang kurang tepat gitu ya. Bisa diterima? Bisa. Yang belum kasih masukan ragu belum. Saya memiliki masukan putra, kamu itu harus yakin dengan diri sendiri. Karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kamu itu harus menunjukkan kepada orang tuamu kalau kamu itu bisa. Dan juga terkait dengan masalahmu yang awal tadi yang tidak pede maju ke depan, kamu itu harus lebih pede lagi untuk maju ke depan. Karena kalau kamu tidak mencoba maju ke depan, tidak tahu jawabannya benar atau salah. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Nah, ada lagi yang mau kasih saran? Cukup ya? Oh, baik. Sekarang kembali ke Putra aja ya. Nah, setelah mendapatkan saran, masukan dari teman-teman tadi, mungkin Putra sudah mempunyai bayangan kira-kira solusi apa yang akan saya lakukan ke depannya itu seperti apa? Sudah punya bayangan belum? Sudah.
Sudah? Sudah? Oke, baik. Berarti Bu Dika akan meminta Putra untuk menuliskan ya alternatif solusi yang akan Putra lakukan ke depannya itu seperti apa. Ya, Ya. bawa HP enggak? Oh, Bawa HP, coba di scan ya. Ini di scan. Ya. Nah, di situ Putra tuliskan ya alternatif solusi apa yang akan Putra lakukan ke depan. Ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Ya, Bu. Nanti kalau misalkan masih bingung, butuh saran dari teman-teman, tanya aja sama Bu. Ya. Maaf dong, saya izin bertanya tadi apa? Solusi yang kami berikan. Untuk lebih pede masuk ke depan. Iya. Dengan cara apa tadi Bu? Dengan cara kalau mau maju ke depan itu kamu harus maju saja, dan kalau kamu tidak maju kita akan mengetahui jawaban kenapa maksudnya kan, soalnya kan kalau sudah maju kan nanti digunakan lebih luas. Terima kasih. Untuk sini saya ingin bertanya tadi apa solusi yang kami berikan? Kamu harus coba pengertian kepada Ya. orang tuamu. Kalau kamu itu sudah berusaha, tetapi hasilnya itu tetap sama-sama. Mas, Intinya memberikan pengertian bahwasanya kamu itu sudah berusaha maksimal. Memang di sini harus butuh komunikasi yang intens ya sama orang tua. Sudah? iya. Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, Bu Dika akan meminta Putra untuk menyampaikan kira-kira apa yang akan Putra lakukan ke depannya. Apa tadi sudah ditulis, sekarang Putra sampaikan ke teman-teman. Untuk solusi yang akan saya lakukan, yang pertama seperti yang dikatakan Cindy, saya susah memberikan pengertian kepada orang tua saya bahwasanya saya itu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya. Itu terus yang kedua. Yang kedua itu saya akan berusaha untuk berpikir positif, ya, berpikir positif dan tidak berpikir yang negatif saja, sehingga jika saya melakukan sesuatu itu saya tidak mau Tidak takut atau tidak salah. takut, iya. Ya. Terus yang ketiga itu
saya akan berusaha untuk melatih diri saya sendiri untuk lebih percaya diri lagi agar terbentuk suatu pribadi yang biasakan diri untuk maju ya. salah satunya itu. Jadi ketika bapak ibu guru nanti meminta putra untuk maju, putra harus berani mencoba. Ternyata kan memang selama ini ketika dicocokkan kan apa namanya, bener kan jawabannya, cuman karena tidak pede itu tadi akhirnya tidak berani maju. Terus nilainya juga seperti apa, kan biasanya kalau misalkan kita diminta bapak ibu guru untuk maju ke depan kan biasanya dikasih poin ya, nilai tambahan. Kalau misalkan kita tidak pernah maju, nilainya kan tidak ada tambahan, betul kan? Baik. Nah sekarang di sini tadi putra sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan ya. Ibu berharap ya, setelah kegiatan konseling kelompok ini putra bisa melaksanakan apa yang sudah putra sampaikan, dan nanti harapannya putra akan menjadi lebih percaya diri lagi sehingga bisa maju ke depan mendapatkan nilai yang baik karena tambahan-tambahan ya. Baik. Sekarang jam berapa tadi, kita mulai jam berapa ya? Mungkin waktunya sudah hampir selesai ya. Jadi ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan kesannya dulu aja ya, menyampaikan kesimpulan dulu ya, kesimpulan dari putra. Kesimpulan dari putra tadi kan sudah mendapatkan masukan dari teman-teman, terus akhirnya mendapatkan solusi. Nah kesimpulannya itu apa mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Kesimpulan dari kegiatan ini, saya bisa mendapatkan solusi-solusi agar diri saya itu lebih baik untuk kedepannya. Jadi dengan solusi-solusi tersebut mungkin saja bisa menyelesaikan masalah saya. Coba dulu ya, karena mungkin saja. Jangan lupa tadi jangan meragukan kekuatan dari meminta. Meminta kan tidak harus hal yang buruk ya. Kita memintanya sama Allah, gitu ya. Baik. Tadi sudah disimpulkan sama putra kegiatannya itu seperti apa, terus apa yang akan dilakukan ya. Nah sekarang berikan minta kalian teman-teman yang di sini menyampaikan kesannya, kesan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini seperti apa, menyenangkan, mengesankan, membosankan, ya. Siapa dulu? Alayum kita lagi. Siapa dulu? Saya Boleh ya. setelah mengikuti pembinaan konseling ini, saya bisa belajar dari pengalaman teman saya. Saya dapat solusi juga. Jadi setidaknya ilmu sudah punya bayangan ya apa yang harus dilakukan untuk kedepannya terkait dengan permasalahannya ini tadi ya. Baik. Yang lain? Di konseling kelompok ini saya bisa menentukan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Jadi sini sudah bisa, setidaknya bisa membayangkan ya apa sih yang harus saya lakukan supaya permasalahan saya ini nanti bisa segera terselesaikan, gitu ya. Baik. Ya, Abdul. Kurang lebih kesan saya itu sama kayak bisa menemukan kegiatan apa yang depan supaya permasalahan itu cepat selesai. Baik. Sekarang putra yang terakhir ya, karena tadi kita membahas permasalahannya putra sampai dia menemukan solusi yang harus dilakukan. Rasanya seperti apa putra? Pesan saya mengikuti konseling kelompok ini, saya merasa sangat bahagia, senang. Kenapa? Dan mengikuti kegiatan seperti ini, saya dapat menentukan, saya mendapatkan solusi dari teman-teman, sehingga dari solusi teman-teman tersebut bisa saya gunakan untuk mengerjakan masalah saya. Jadi kesannya mengesankan ya berarti ya, sehingga putra itu bisa menemukan solusi-solusi yang bagaimana sih supaya permasalahan saya itu cepat selesai. Ya, bagus. Sekarang harapannya Bu Rika, ya harapannya Bu Rika itu putra itu bisa melakukan tadi yang sudah disampaikan. Ya, untuk teman-temannya di sini harapannya Bu Rika juga bisa menemukan solusi-solusi mandiri ketika ada masalah. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti
kita akan membahas permasalahannya teman-teman yang ada di sini juga bergantian ya. Akan hari ini Putra, bisa nanti minggu depan Cindy dulu atau Ilmi dulu atau Rado dulu, gitu ya? Ya, Bu. Nah, baik. Sebelum kita tutup kegiatan kita, ya, Ibu. Oh ya, ini lembar, ya. Ibu akan meminta untuk mengisi lembar evaluasi dulu. Biasanya di situ kalian isi sesuai apa yang kalian dapatkan di sini, ya. Kasih waktu 5 menit, cukup kayaknya. Jangan lupa identitasnya diisi ya. Iya, Ibu. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih sudah bersedia mengisi lembar evaluasinya. Nah, sebelum kita tutup, Bu Rika meminta maaf ada salah-salah kata atau kalimat Ibu Rika yang tidak berkenan di hati kalian ya. Ya. Nah, ketemu selanjutnya kira-kira minggu depan ya. Minggu depan ini kan hari Sabtu, jadi kita kemungkinan hari Sabtu kembali ya. Nah. Oke, untuk jamnya kita menyesuaikan aja. Ya. Ya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita juga berdoa terlebih dahulu ya, supaya tadi apa yang kita dapatkan dalam konseling kelompok itu bermanfaat untuk, ya. Mungkin dari kalian, dari teman-teman yang ada di sini bisa membantu ibu untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok hari ini agar bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa seperti doamu. Terima kasih ya, itu sudah dibantu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spendaka Religi